Halo AgroLover, selamat datang di podcast Agri Vibes. Di sini kita akan membahas tentang inovasi dan juga transformasi di bidang pertanian. Saya Syafira Indah Santosa selaku moderator pada podcast kali ini dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2023. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Ada Azil. Halo Azil. Halo Syafira, halo AgroLovers. Kenalin, aku Azil. Aku mahasiswa agribisnis Angkatan 2023 yang kebetulan sekarang sedang diamanahkan sebagai Duta Fakultas Pertanian UNS 2024. Oke, terima kasih banyak nih Mas Azil sudah bergabung di podcast kali ini. Dan semoga nanti akan memberikan manfaat kepada pemirsa semuanya. Nah Mas Azil, karena kita itu adalah generasi Z ya Mas Azil, jadi kita akan membahas tentang perspektif ataupun pandangan dari Duta Fakultas tentang peran generasi Z di pertanian berkelanjutan. Tapi sebelum kita membahas banyak nih tentang pertanian, mungkin kita akan membahas dulu yang dasar-dasarnya dulu nih. Kira-kira alasan Mas Azil untuk bergabung di Fakultas Pertanian itu apa sih Mas? Alasan aku bergabung di jurusan pertanian gitu, yang pasti ini merupakan pilihan pertamaku, jadi bukan pilihan kedua atau ketiga ya. Karena aku ngerasa banyak sekali urgensi atau permasalahan di bidang pertanian, baik itu iklim maupun lingkungan, yang aku merasa perlu berkontribusi dan ambil peran di situ. Pun karena aku di agribisnis, so pasti profit oriented ya. Jadi melihat berbagai peluang bisnis di bidang pertanian didukung dengan berbagai perubahan teknologi ini, aku ngerasa banyak yang bisa diolah nih, banyak yang bisa kita olah untuk bisa memperoleh keuntungan yang fantastis gitu, Syaf. Oke, nah menurut Mas Azil nih, di Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta itu apakah sudah sejalan dengan pertanian berkelanjutan atau belum? Tentu sudah sejalan ya. Fakultas Pertanian UNS ini sudah menerapkan kurikulum yang terbaru, baik metode pengajaran di kelas maupun praktikum, semuanya berbasis modern juga gitu, berbasis digital, dan teknologi-teknologi yang dihadirkan, mindset yang harus ditanamkan oleh mahasiswa Fakultas Pertaniannya pun sudah mengikuti perubahan zaman seperti itu, Syaf. Terlebih divisi dari Fakultas Pertanian UNS ini memang secara eksplisit menuliskan bahwa mereka ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pertanian kelanjutan yang unggul, terutama juga bertaraf internasional. Oke, tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali peluang besar ya, ataupun peluang positif dari bidang pertanian sendiri. Nah, tadi kan membahas tentang internalnya kita kan Mas, sebagai mahasiswa pertanian. Pernah nggak sih Mas Azil ketika di luar gitu ya, ada pengalaman pandangan negatif dari orang-orang? Pernah banget, dan fun fact memang sebagian dari Gen Z maupun masyarakat sekarang itu masih beranggapan negatif terhadap pertanian. Sesederhana menganggap pertanian itu adalah bidang yang capek aja gitu, terus nggak keren, nggak prestisius. Padahal sebenarnya mereka belum tahu aja gitu, apa aja yang bisa diolah dari dunia pertanian ini gitu. Bahkan pertanian itu seringkali dianggap sebagai pilihan cadangan, Syafira, bukan pilihan utama gitu. Oke, karena aku pernah ada pengalaman juga nih Mas. Jadi aku kan pesen ojek online kan, terus bapaknya nanya, "Dek, kamu jurusan apa?" Terus aku jawab gitu ya, "Jurusan pertanian Pak." "Loh, kenapa pertanian? Kenapa nggak yang lain?" Nah itu menurut Mas Azil bagaimana cara kita untuk menghadapi dari pandangan negatif orang lain? Kalau menghadapi pandangan negatif, tentu kita nggak bisa mengintervensi atau mengatur cara mereka berpandang ya, karena ya udah itu memang haknya mereka untuk berpendapat. Namun memang yang menjadi catatan adalah berarti mereka belum memperluas wawasannya saja gitu. Nah, untuk memperluas wawasan ini, dari aku selaku Duta Fakultas Pertanian itu sudah sedikit banyak menerapkan kampanye di media sosial gitu. Jadi menghadirkan konten-konten yang menyajikan bahwa kegiatan di pertanian itu nggak sekonvensional itu loh. Jadi modern juga gitu, mulai dari kegiatan perkuliahanku di pertanian, terus dari praktikumku, terus aku ngekoas juga, pun berbagai project-project dengan dosen di masyarakat itu aku share gitu, dan aku sajikan dalam kemasan yang lebih modern, dan ternyata mendapatkan respon positif dari audiens media sosialku gitu. Oke, nah menurut Mas Azil nih, perbedaan dari generasi Z ini dengan generasi-generasi sebelumnya tuh apa sih Mas kalau dari bidang pertanian?
Oke, nah sebagian dari Gen Z ini memang sekarang sudah tidak memandang pertanian itu hanya sesederhana menyangkul di sawah, tapi mereka sudah menganggap pertanian itu sebagai industri di masa depan yang memanfaatkan berbagai teknologi yang ada, Syafira. Nah, bedanya dengan generasi sebelumnya itu masih terfokus pada hasil panen saja, sedangkan kalau kita Gen Z ini sudah meluas ke rantai pasok yang lainnya, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, bahkan sampai memperhatikan sustainability-nya loh, gitu. Jadi untuk anggapan Gen Z sekarang itu menurutku udah jauh lebih maju sih, dan itu pasti akan menciptakan berbagai peluang besar gitu bagi mereka. Jadi banyak sekali ya peluang besar yang bisa Gen Z lakukan gitu ya dalam bidang pertanian. Nah, menurut Mas Azil sendiri nih Mas, karakteristik terkhusus ya untuk generasi Gen Z itu apa sih Mas, karakteristik yang paling khusus? Karakteristik khusus gitu, fun fact memang Gen Z ini sering dimention punya karakteristik unik gitu ya. Cuman mungkin aku bakal share yang positif-positifnya aja kali ya. Iya dong, nanti aduh pada marah-marah nanti. Iya bener nih, nanti takutnya ada yang nggak setuju gitu. Jadi yang pertama adalah tech savvy. Pernah dengar nggak? Enggak. Jadi tech savvy ini adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan belajar dengan cepat terhadap berbagai perubahan teknologi. For example, drone, sensor IoT, atau bahkan berbagai teknologi lainnya di bidang pertanian. Gen Z itu gampang mempelajari bahkan sampai mengembangkan sesuatu yang baru gitu dari yang sudah ada. Nah, terus yang kedua adalah environmental awareness, yang mana teman-teman Gen Z ini sudah mulai mampu membuka wawasannya terhadap berbagai permasalahan tentang perubahan iklim maupun lingkungan. Lalu yang ketiga adalah kreativitas digital. Nah, ini yang sering kali Gen Z banget gitu, karena Gen Z ini di mana-mana semua didokumentasi kan, nggak sih Chef gitu. Jadi dikit-dikit difotoin, dikit-dikit gitu di video, dibikin story, bener. Nah, skill ini justru bisa dimanfaatkan gitu untuk mengemas semua konten-konten tentang pertanian itu menjadi lebih relevan dengan apa yang sedang disukai saat ini, seperti itu. Oke, banyak sekali berarti ya dari peluang yang ada di generasi Gen Z ini. Kemudian juga tadi disebutkan bahwa Gen Z itu sangat kreatif dan juga inovasinya banyak. Nah, kalau menurut Mas Azil sendiri nih, peluang kerja untuk generasi Gen Z di bidang pertanian itu apa aja sih Mas? Oke, ngomong-ngomong soal peluang kerja, sekarang kita perluas lagi ya wawasannya. Jadi pertanian itu nggak cuma mencangkul loh, tapi juga banyak sekali yang bisa dieksplorasi. Lapangan kerjanya banyak banget. Mulai yang sekarang sering di-mention atau sering dibahas adalah agritech developer. Nah, agritech developer ini merupakan profesi untuk mengembangkan sebuah aplikasi di bidang pertanian gitu. Nah, fun fact-nya Chef, aku tuh pernah nyusun proposal bisnis plan yang aku ikutkan kompetisi gitu, dan memang isiannya itu tentang platform digital tentang keamanan pangan. Nah, itu contohnya. Terus yang sering kali kita obrolin di teman-teman agribisnis itu profesi agropreneur. Coba teman-teman bayangkan deh, mungkin teman-teman belum tahu, tapi belum menyadari aja gitu. Misalkan teman-teman lagi nongkrong di kafe, teman-teman lagi belanja di perusahaan retail, ataupun makanan, minuman, resto, dan lain sebagainya. Siapa coba pelakunya? Kalau bukan agropreneur gitu. Mereka yang bergelut di bidang bisnis pertanian. Nah, yang terakhir nih, coba kepoin di Syafira kan penyuluhan dan komunikasi pertanian ya. Nah, di situ menurutku pekerjaan yang belum terlalu diketahui teman-teman adalah sebagai agricultural content strategist, yang mana itu mengolah atau menghasilkan konten-konten edukasi atau pemasaran di bidang pertanian, dan itu tentu akan dibutuhkan sekali oleh perusahaan agribisnis tentunya untuk memasarkan produknya. Lalu yang sering kali diobrolin juga ada CSR spesialis. Kita tahu lah ya, kalau perusahaan-perusahaan besar contohnya adalah Pertamina itu sekarang sedang bergelut di CSR gitu ya. Jadi selain dia profit untuk dirinya sendiri, juga ada CSR-nya gitu agar tetap diterima di masyarakat. Nah, menurutku orang yang paling pas di CSR spesialis ini adalah orang-orang kayak Syafira gitu, orang-orang yang sering atau bahkan udah terbiasa gitu ya bermasyarakat. Jadi masih bisa berkontribusi untuk perusahaan terhadap masyarakat kayak gitu. Oke, ternyata banyak sekali loh ya peluang kerja dari anak-anak bidang pertanian. Jadi teman-teman nih yang lagi mahasiswa pertanian saat ini, jangan menyesal ya Mas Azil. Kenapa
kenapa sih aku harus diterima di pertanian? Enggak kayak gitu, karena ternyata peluang dari kerjanya itu banyak sekali. Oke, nah sekarang untuk teman-teman yang sudah berminat nih untuk bisa berkontribusi di bidang pertanian, menurut Mas Azil sendiri, langkah awal yang harus dilakukan itu seperti apa sih Mas? Oke guys, mulai dari hal kecil tapi berdampak. Sesederhana teman-teman coba deh sekarang buka YouTube-nya, cari konten-konten tentang pertanian, especially urban farming, terus mungkin ada pertanian organik, agropreneur dan lain sebagainya. Teman-teman coba tonton deh. Jadi teman-teman setidaknya bisa memperluas wawasan dulu gitu tentang di pertanian itu ada apa aja sih gitu. Nah, nanti langkah selanjutnya teman-teman coba cari komunitas atau lingkungan yang memang mereka minat di bidang pertanian. Jadi bisa brainstorming dan lain sebagainya sehingga teman-teman semakin tertarik di dunia pertanian. Contohnya kayak saya gitu. Oke. Tentu yang pertama kita harus mencari informasi dulu ya. Sama halnya ketika kita suka sama seseorang, itu kan pasti kita nyari dulu informasinya. Betul sekali. Betul sekali. Nah, oke. Mas Azil, ada nggak sih pesan untuk generasi Z di bidang pertanian? Tentu ada dong Mbak Syafira. Jadi teman-teman dicatat ya. Pertanian itu bukan sekadar warisan masa lalu. Pertanian adalah investasi masa depan. Dunia akan terus membutuhkan pangan, tapi siapa yang akan memastikan pangan itu berkelanjutan? Kalau teman-teman ingin masa depan yang stabil, relevan, dan berdampak, pertanian adalah lapang atau ladang emas yang menunggu ditanami oleh pemikiran-pemikiran segar dari teman-teman sekalian. Ya, luar biasa sekali. Oke, jadi sebetulnya pertanian itu sangat penting ya Mas Azil, karena kita semua makan dan pasti teman-teman juga di bidang pertanian itu sangat dibutuhkan ya di Indonesia maupun di dunia seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Mas Azil telah hadir di podcast kali ini dan membagikan banyak sekali wawasan dan juga ilmu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman lebih semangat lagi ya untuk berkontribusi di bidang pertanian. Sekian dari saya selaku moderator dan juga Saya Azil selaku Duta Fakultas Pertanian UNS 2024. pamit undur diri. Bye. Agri Vibes.